Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua. Hari ini saya akan menjelaskan tentang program ladder diagram yang ada di aplikasi Schneider EcoStructure. Kita buka aplikasinya. Di sini teman-teman bisa lihat ada beberapa contoh ladder diagram. Di rang 0 ini ada contoh latch dan unlatch. Lalu di rang yang pertama ini ada contoh ladder diagram timer. Nah, ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya kita mengupload ladder diagram yang telah kita buat di aplikasi Schneider EcoStructure ini ke PLC. Nah, setelah kita membuat ladder diagram, nah di sini kita menuju ke tab commissioning. Nah, di commissioning ini pilih menu PC to controller. Nah, PC to controller ini jadi kita mengupload program yang telah kita buat tadi ke controller PLC. Nah, sebaliknya jika kita ingin mengambil data yang ada di PLC menuju ke komputer kita, kita pilih tab yang controller to PC. Nah, setelah kita membuat program tadi lalu menguploadnya ke PLC, kita bisa lanjut ke simulasi. Nah, berhubung di sini saya tidak menggunakan PLC aslinya, jadi di sini saya hanya akan mensimulasikan ladder diagram yang telah saya buat. Balik lagi ke tab programming. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di rang 0 ini ada program ladder diagram latch dan unlatch. Nah, apa sih latch dan unlatch itu? Nah, latch itu jadi dia mengunci kondisi on pada saklar, pada nanti outputnya dia akan menyala terus. Di sini saya pakai motor. Lalu dan sebaliknya unlatch itu dia mengunci kondisi off. Mana dia nanti ketika saklar on dinyalakan dia akan tetap mati. Mungkin agar lebih jelasnya saya langsung simulasikan saja. Nah, untuk ladder diagram latch dan unlatch ini kita menggunakan normally open di saklar on-nya, lalu normally close di saklar off-nya. Nah, nanti ketika saklar on-nya ini dinyalakan, dia akan men-trigger si motornya untuk menyala. Nah, lalu di bawah saklar on-nya ini kita tambahkan juga normally open. Nah, normally open-nya ini dia terhubung dengan address si outputnya. Jadi dia bisa, jadi ketika dia menyala, dia akan mengunci kondisi si motornya. Nah, misalkan nih, kita di saklar on-nya, kita rubah kondisinya menjadi on. Kita ubah kondisinya menjadi on. Nah, dia akan men-trigger motornya untuk menyala dan menyalakan normally open yang ada di bawah. Nah, ketika kita matikan, nah dia akan mengunci kondisinya untuk tetap menyala. Sebaliknya untuk unlatch, unlatch ketika kita ubah kondisinya menjadi satu, ini kan terbuka. Nah, jadi ketika kita nyalakan saklar on-nya, dia tetap mati dan tidak menyala. Jadi kurang lebih seperti itu program latch dan unlatch. Nah, untuk selanjutnya di rang satu ini ada program timer. Nah, timer ini fungsinya untuk menghitung. Jadi di sini ada beberapa macam-macam timer. Sebentar.
pertama ada timer on, timer off, dan TP. Nah, timer on ini dimana ketika kondisi motornya masih mati, dia akan menghitung untuk eh, untuk menyala. Jadi menyalakan si motornya. Nah, sebaliknya timer off dia akan mengubah kondisi motor nyala ini menjadi mati. Nah, berhubung kita ladder diagramnya ini terhubung dengan rang satu ini terhubung dengan rang yang nol, maka kita menggunakan timer on. Presetnya ini kita pakai 5 karena dia akan menghitung sampai dengan 5. Time base-nya 1 detik. Langsung kita simulasikan saja. Nah, karena ini programnya terhubung ke rang yang nol, kita ulang dari awal ya. Kita harus nyalain kondisi si saklar yang atas. Nah, kita nyalakan. Nah, ketika ini nyala, dia akan menghitung naik sampai dengan 5, lalu dia akan menyalakan motor duanya. Dan ini juga kondisinya kalau kita matikan, matikan yang atas. Nanti juga akan mengunci. Jadi di sini ada lights-nya juga. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan pada hari ini. Selanjutnya akan membahas tentang counter dan move data oleh rekan saya yang selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Abbas Rizik. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, Sakib Mulikni Karim. Di sini saya akan menjelaskan tentang counter, terus move data, terus sama compare di software Schneider. Nah, pertama-tama kita nyalain simulasinya dulu. Oh, ini udah langsung start controller. Nah, di counter ini ada banyak fungsinya. Yang pertama ada reset, setelah itu ada set, setelah itu ada counter up, yang bawah ini counter down, terus outputnya itu ada ya yaitu down count overflow, setelah itu yang D reset reset, dan yang F up counter overflow. Yang pertama saya akan menjelaskan reset terlebih dahulu. Kalau reset itu berarti seumpama ini udah sampai 3, setelah itu kita menekan tombol resetnya, jadi dia akan kembali lagi ke 0. Misal nih, ini dia sudah menghitung 2. Setelah kita menekan tombol resetnya, dia akan berubah menjadi 0. Nah, langsung 0 lagi. Untuk yang kedua, yaitu fungsi set, yaitu ketika dia ditekan, maka dia akan langsung ke angka dari presetnya tersebut. Terus misal ini 0, seumpama kita tekan, dia langsung berubah menjadi angka presetnya.
Nah, di sini bisa dilihat setelah ditekan, terus di sini langsung menunjukkan angka 3 langsung. Terus yang ketiga yaitu ada counter up, yaitu dia menghitung maju, yaitu dari 0, terus setelah ditekan lagi 1, ditekan lagi jadi 2. Nah, di sini saya ibaratkan sebagai sensor barang yang tidak rusak. Jadi semisal ini sensornya deteksi sampai 3, nah dia langsung outputnya ke palang, dan palangnya itu langsung nge-reset si counternya tersebut. Terus setelah itu jadi 0. Nah, untuk yang untuk yang keempat yaitu counter down. Di sini saya ibaratkan untuk sensor barang rusak. Jadi dia itu fungsinya menghitungnya mundur. Semisal dari 3 ke 2 ke 1 ke 0. Misal ini saya kasih nonton dulu ya. Nah, setelah sensor barang rusak, nah dia jadi 1, jadi 0. Setelah itu ada namanya down count overflow. Jadi dia itu nyala kalau dari 999, kalau minus minus lah dia, minus, habis itu di sensor yang counter up lagi jadi 0. Jadi dia nanti mengaktifkan di down counter overflow-nya. Misal ini. Nah, dari 0 kan dia ini jadi ke minus 9999 gitu. Nah, itu dia aktif di Q0.7-nya. Nah, untuk yang bawahnya, yaitu yang upcon overflow, yang simbolnya F ini, itu aktif apabila dari 99 ini menuju ke 0. Jadi dia nanti di situ aktif. Misal ini kita aktifkan dari sensor yang counter up. Nah, aktif yang Q08, Q0.8 itu upcon overflow. Nah, untuk yang D ini dia aktif apabila presetnya itu telah tercapai, yaitu sampai 3 presetnya langsung tercapai, palanya ini langsung aktif. 3 ini aktif, tapi di sini saya langsung ngerisetnya, langsung reset. Jadi dari outputan palang ini, dari coil palang ini Q0.2, setelah itu saya sambungkan ke reset yang ada di counter ini. Setelah penjelasan dari counter, selanjutnya kita lanjut ke move data. Nah, move data di sini yaitu berfungsi untuk memindahkan dari data satu ke data yang lain, yaitu dengan menggunakan fungsi yang ada di atas ini, operation block ini. Nah, di sini ada MB1, persen MB1 2 sama dengan persen MB0. Jadi dia membacanya itu dari kanan, yaitu MB0. Jadi data 0 ini sama dengan data 1. Sebaliknya juga
untuk data 2 ini sama dengan data dari 3 ditambah 5 sama dengan data keduanya ini. Misal, kita bisa simulasiin dengan memilih tombol tools ini. Setelah itu saya sudah memprogram di consumption table-nya. Nah, di sini. Nah, di sini kenapa di MW2 itu udah 5? Soalnya di data ini, di pengoperasian move data ini, saya tambahkan pengoperasian aritmatikanya, yaitu di data 3 ini ada plus 5. Jadi, data 2-nya sudah 5 duluan. Semisal di data 0, saya kasih 10. Nah, otomatis untuk data yang 1 juga berubah menjadi 10. Itu ya. Dan untuk yang data 3-nya, data 2, kita juga bisa dengan merubah data 3-nya ini, semisal tambah 4. Nah, otomatis di data 2, dia menjadi 9. Yaitu 4, data 4 itu dari data 3, terus ditambah 5. Jadi, pindahkan ke data 2. Nah, setelah itu ada fungsi compare, yaitu dia membandingkan data tersebut untuk mengaktifkan coil, bisa untuk mengaktifkan coil. Nah, di sini saya menggunakan compare, yaitu lebih kecil. Jadi semisal di data 2 ini lebih besar dari data 1, maka dia akan mengaktifkan coil yang ada di Q0.6 ini. Misal di MB3 ini saya rubah jadi 9. Nah, coil di Q0.6 ini langsung nyala. Soalnya data di MW2 ini bernilai 14 dan data di MW1 bernilai 10. Jadi dia MW2, data di MW2 lebih besar dari data MW1. Sekian penjelasan dari saya dan rekan saya. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.